Bapak ini. Lebih jelasnya memperkenalkan diri masing-masing. Mulai dari sana. Silakan. Kayaknya. Silakan suka. Nama panggilan aja lah ya. Saya masih belum punya anak, jadi belum ada nama. Oh iya. Baru ini baru kawin bulan 15 kemarin. Oh Saya namanya panggilan Eman Cilebanwa. Istri saya namanya pun hitam. Medar Bulan. Ya. Dia tinggal di pesantren. Pesantren ini. Oke, selanjutnya. Sebenarnya sih si ini namanya Sinota, sebenarnya kan udah sempat bergereja di iya. Kalvari, cuman sekedar tamu di situ. Terdaftar masih belum sebelumnya. Gimana abang Iman Green dulu nasa tinanong na sana dapat panggilan man ako sekali ano sa dito mapumong niya siya kasiguro yung hindi ano acara ng kung ni kuha si Sarah pasto Beruntun nah. Kasih sama siapa? Lah. Oh. Dia boleh mana pagal mana negara pa. Di mana nasa umum jual. Jadi natetekan mawali ferry pada Bania siya mina ba muy muruto na. Muy. Sara. Eh. Masih banyak soal guna dalam urusan seperti di Kalambano lalu Nah, mari sawagul ya, kita berterima kasih kalau ketiga keluarga ini ingin bergabung di Jemaat GNKP Indonesia, Jemaat Kalvari Bandung, dan mungkin lebih supaya lebih akrab ya, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya secara resmi sebagai pendeta jemaat dan ketua majelis mati mau kami ba GNKP Indonesia. Nanti administrasi untuk data-data ya, untuk data-data belum demi sebelumnya tadi simui sekretaris bumi ada nah mungkin menyusul Dania ya, dan kamu isi data mana, kemudian kalau ada kartu keluarga sama fotokopi KTP cukup itu ya. Hanya tahu guna tahu enagoi taila doi tanggal lahirnya gitu ya. Jadi tidak ada maksud lain selain supaya kita lebih mengenal datanya. Jadi ulu si Menda untuk perkenalan bagi deh, dan biarlah wami kema ya nolailah sa bapak ama alonade ya bisa do sebagai pendeta jemaat lo masih doso tepo bagat saluada ya. Saya rindu kita menjadi rekan sekerja Allah ya, kita saling berbagi dan lebih umasido na sana mido kami manomo wila nahiyami nah gitu ya. Dan mungkin ini itulah sharing kita tentang alam hanom. Jadi ulu si manedao, dan kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Boro BTB Bandung badal ya udah ini wadah ya. Tabaso daru mulu lagi bah kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Nah cuman perlu hanya mana sih diikut perjamuan. Satu keluar kepada ada celu ya. Iya. Hanya mana sih ikut Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, kita lihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-26
ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Yesaya 26 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memusnahkan mereka, dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Ya, membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa." Sejauh itu pembacaan kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini, lewat ibadah di keluarga ini, saya percaya bahwa kita rindu mengalami damai sejahtera. Amin. Amin. Ya, saya percaya bahwa setiap kita rindu mengalami damai sejahtera dalam hidup ini. Ada banyak orang mencari damai sejahtera di luar Tuhan. Ketika pabuka bangiran-ngirania, ketika oya gobania, maka kadudodo gubanahnya rilhadoi, omasya itenang ke bangiran-ngirania, omasya happy ya, ilau ya babraga. Ya, ada di ronggo-ronggo Bandung ada beraga gitu ya. Dulu naso dan nunggu nasa. Ya. Nah, jadi artinya bahwa mereka mencari damai sejahtera itu di tempat lain. Nah, pada malam hari ini lewat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan berpesan kepada kita bahwa Tuhan yang menyediakan damai sejahtera. Ya, Tuhanlah yang menyediakan damai sejahtera. Nah, kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan ini kapan Tuhan menyediakan damai sejahtera bagi orang percaya. Yang pertama, pada saat kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kalau kita rindu ada damai di hati kita, ketika kita rindu ada sukacita di hati kita, maka yang harus kita lakukan ketika kita merenungkan firman itu siang dan malam. Bahkan ketika Tuhan memilih Yosua, Yosua berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku tidak mampu memimpin bangsa yang besar ini." Tetapi ada pesan Tuhan kepada Yosua, "Yosua, senjatamu ketika engkau memperkatakan firman itu siang dan malam." Malam hari ini, kalau engkau rindu ada damai di hatimu, kalau engkau rindu ada sukacita di hatimu, yang pertama yang harus kita lakukan pada saat kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1, dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau kita membaca firman Tuhan, percayalah Tuhan sedang berbicara kepada kita. Saya percaya semua kita yang hadir pada malam hari ini orang-orang yang sangat-sangat rindu membaca firman. Amin. Amin. Ya. Nah, kalau kau rindu ada damai di hatimu, ada sukacita di hatimu, mari mulai malam hari ini kita harus merenungkan firman itu siang dan malam. Kenapa? Firman itu yang menguatkan kita, firman itu yang menegur kita. Ya. Tadi saya katakan firman itu adalah Allah itu sendiri. Kalau Tuhan yang bersama dengan kita, maka kita percaya kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Sekalipun keadaan saat ini tidak semakin baik dikatakan, tapi saya mau katakan, orang yang hidup di dalam Tuhan, Tuhan pasti pelihara dengan sempurna. Amin. Amin. Ya, saya selalu katakan sukacita kita itu tidak ditentukan oleh tebal tipisnya dompet kita. Ya, tetapi sukacita kita ditentukan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan.
ada banyak orang ukuran sukacitanya, ukuran damai sejahteranya adalah dompetnya. Ketika dompetnya tebal baru bisa tersenyum. Kalau dompetnya lagi tipis, susah tersenyum. Apalagi situasi coronanya dah gitu ya. Marase lah pangan gitu. Tetapi saya mau katakan ukurannya bukan itu. Ukurannya adalah ketika engkau memiliki hubungan intim dengan Tuhan, maka Tuhan menyediakan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kalau kau dari pakai formasio goda, tetapi nasoko dalam walani, soko dalam ohahal. Ya, apalagi keluarga yang baru bergabung dan ada keluarga juga yang keluarganya masih ada di Pulau Nias. Ya, saya mau katakan hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam firman. Makanya Tuhan katakan ketika kita hidup di dalam firman, apa yang dikerjakan oleh tangan kita Tuhan pasti buat berhasil. Ya. Yang kedua, kapan Tuhan menyediakan damai sejahtera kepada kita? Tidak hanya ketika kita membaca dan merenungkan firman, tetapi pada saat kita belajar berserah penuh kepada Tuhan. Ya. Ada damai ketika kita berserah kepada Tuhan. Lagu yang saya sangat senangi dalam hidup saya, dalam Kidung Jemaat, lagu Aku Berserah. Ini pengalaman pribadi ketika saya menikah dengan ibu dulu. Ya, pada malamnya, pada sebelum menikah besoknya, ini pujian yang menjadi kekuatan buat saya. Ya, dan ketika ada pergumulan, ketika ada masalah, pujian ini yang sangat memberkati saya, yang mengatakan aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Orang yang berserah kepada Tuhan akan memiliki damai sejahtera. Seberat apapun persoalan, seberat apapun masalah yang kau hadapi, ketika engkau berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkata, aku akan turun tangan. Ya. Kalau kita rindu ada damai di hidup kita pada malam hari ini, kalau kita rindu ada damai di keluarga kita, mari serahkan setiap pergumulanmu kepada Tuhan, serahkan setiap masalahmu kepada Tuhan. Yang ketiga, kapan Tuhan menyediakan damai sejahtera buat kita? Pada saat kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ini dia, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, kalau ada sesuatu hal yang mengganjal hatimu pada malam hari ini, engkau lepaskan. Ya, kalau ada yang masih engkau simpan kesalahan orang lain dalam hidupmu, malam hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, engkau lepaskan pengampunan. Kalau kita melepaskan pengampunan kepada orang, maka ada damai di hati kita. Tapi kalau tidak, mau soal mau lupa itu tertuduh alih tahu ya kan? Bahkan lama kelamaan sakit hati itu akan berujung kepada kejahatan. Ya. Makanya sebelum kita masuk dalam perjamuan ini, mari benar-benar kita menguduskan diri kita, melepaskan segala kepahitan dalam hidup kita. Ya. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Pada saat kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka ada damai di hidup kita, maka ada sukacita dalam hidup kita. Ya. Begitu nih harus simpan kesalahan namanya, pas lu fakul-kul dengan gitu. Tapi nanti pada gitu ya. Biasanya tuh so kepahitan betul lu fakul dengan namanya, putih ker gitu. Lagi senyuman saya gitu ya. Ada tuh dia menyimpan sakit hati gitu ya. Ya Pak itu kewajibannya deh, sudah tidak ada yang sakit hati lagi, amin. Amin. Suami istri juga tidak ada yang sakit hati, amin. Amin. Haleluya. Ya. Nah, kalau tidak ada ini maka ada damai gitu. Ya. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Ada damai sejahtera. Dan yang terakhir, kapan Tuhan menyediakan damai sejahtera dalam hidup kita? Pada saat kita punya iman tentang hal-hal yang baik dari Tuhan. Ya. Ada damai ketika kita memiliki iman percaya kepada Tuhan. Ya, saya percaya
bahwa semua yang hadir pada malam hari ini sudah memiliki kepastian keselamatan dalam hidupnya. Amin. Amin. Jangan sampai di tengah-tengah kita ada yang masih insya Allah masuk surga, ya? Tetapi harus pasti. Kenapa? Karena kita memiliki Yesus dalam hidup kita. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita makan tubuh dan darah Yesus. Artinya kita bersama dengan Tuhan dan Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita memperingati bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib menebus kita dari dosa-dosa kita. Kita harus memahami makna perjamuan kudus. Tidak hanya sekedar tabadu, anggur, bataa, roti perjamuan, ya. Tetapi makna perjamuan kudus dalam kehidupan kita. Kita mengingat kembali bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib menebus kita dari dosa. Lalu hadoi mati Yesus adalah reva, maka imane Roma upah dosa ialah maut. Faamati zalua khuda, tetapi tak ada sawagala kelualangi bagi bumi ada. Lewat perjamuan kudus, tak ada sawagala kenia minum mati ia adalah reva, ba bangi fao ya ita, bangabalu ba agulu kaput, bangabalu hor si solo ya ita ba amate. Nah jadi kakak taruman numalangi ade sekuat ke ya ita, mainnya tertero ya, khususnya keselamatan ade. Detaila hadia zalua ke depan ade, ya, asisi wada baniha sawina bertobat, mane suatu saat detaila basi bumi ade ilau ia gempa, adudu nomo ade pamati. Apakah kita sudah memiliki kepastian nggak dalam hidup ini kita mau kemana? Bio dan nyelo siapa? Nah aku dan nyeba tengah-tengah waktu tinggal sorugu iba tinggal narang. Nah, jangan. Saya mau katakan ketika engkau percaya Yesus, maka Tuhan berkata, ketika kita percaya kepada Dia, maka Dia akan memberikan keselamatan kepada kita. Kuncinya adalah membuka hati kepada Yesus, mengundang Dia masuk dalam hati kita, mengizinkan Dia memerintah dalam hidup kita. Disitulah kita menerima keselamatan itu. Karena firman Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Mungkin lebih jelasnya nanti tentang konsep keselamatan saya akan sampaikan kalau saya berkunjung ke rumah, ya, sehingga kita benar-benar mengerti dan memahami, sehingga ladi saya sudah tahu bapak dulu amatir. Ada banyak orang takut untuk mati. Kenapa? Mai bodoh dosa. Atau udah mati, gitu ya? Saya mau katakan kapan Tuhan panggil kita, kenanya kita katakan saya sudah siap. Kenapa? Karena jelas kemana kita akan pergi. Kita akan bersama dengan Bapa di surga. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus pada malam hari ini. Mengingat saudara-saudara hendak menerima sakramen perjamuan kudus saat ini, maka kami datang ke tempat ini menyampaikan kepada saudara-saudara semua. Dan sebelumnya hendak saudara-saudara menenangkan hati untuk mengaku dosa-dosa saudara-saudara dan bertobatlah dengan sungguh-sungguh untuk meninggalkan segala dosa saudara-saudara, sehingga layak menerima belas kasihan Allah, karena Yesus Kristus telah menjadi penebus atas dosa-dosa kita. Karena itu kita bersembah sujud di dalam doa kepada Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, bagi orang yang menyadari dan mengakui dosanya, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu yang kudus, agar Engkau dapat mengaruniakan kepada mereka pengampunan dosa, dan dengan segenap hati hendak menerima tubuh dan darah-Mu Yesus Kristus. Mereka menyadari betapa seringnya mereka melanggar titah-Mu,
baik dari perkataan, pikiran, dan perilaku mereka yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kasihanilah mereka dan bebaskanlah mereka dari hukuman atas dosa mereka, dan teguhkanlah iman mereka kepadamu. Dengarkanlah seruan hati mereka, karena belas kasih-Mu yang melimpah atas mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu yang akan ikut perjamuan untuk bangkit berdiri. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan Bapak Ibu semua, dan hendaknya dijawab dengan sepenuh hati, karena kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Saya bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara mengerti bahwa saudara-saudara akan binasa karena dosa, dan percaya bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat melepaskan saudara-saudara dalam hukuman dosa itu, serta perlu menyerahkan diri dalam mengikuti kehendak Allah? Apabila saudara-saudara sudah mengerti hal itu, maka jawablah pertanyaan saya. Kami mengerti. Kami mengerti. Apakah saudara-saudara hendak membersihkan hati saudara-saudara dari rasa kebencian dan iri hati? Apakah saudara-saudara bersedia mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada saudara? Apakah saudara bersedia menghentikan ucapan kata-kata kutukan dan menggunakan kuat kuasa dan meninggalkan kuasa kegelapan? Apabila saudara-saudara hendak melaksanakan hal itu, maka jawablah pertanyaan saya. Kami melaksanakannya. Kami melaksanakannya. Karena saudara-saudara telah mengaku dosa dan bertobat, serta memohon pengampunan dosa, maka selaku hamba Tuhan, saya memberitahukan kepada saudara janji Yesus dalam firman-Nya yang mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami orang-orang berdosa, kami memberitahukan dosa-dosa kami kepadamu. Kami banyak berbuat kejahatan, seperti kesombongan, iri hati, kedengkian, kurang beriman, dan masih banyak lagi yang lain yang tidak benar. Kami tidak mengingatnya semua. Engkaulah yang maha mengetahui. Kami menyadari dosa-dosa kami. Kami mohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami, karena Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang perlu didoakan secara pribadi, yang belum diakui di hadapan Tuhan, silakan untuk berdoa dalam hati. Saya persilakan. Dengarlah berita tentang perjamuan kudus seperti ditulis oleh penulis Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Demikian juga yang ditulis oleh Rasul Paulus, bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, ia mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga setelah selesai makan, ia mengambil cawan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah kepada aku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Amin. Saya minta tolong Ibu Ina hadirat untuk membagikan. Sudah? Baik, mari angkat rotimu. Angkat rotimu. Yesus berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Silakan diminum, dimakan rotinya dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawanmu. Terima kasih. Yesus berkata, "Minumlah semua. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya,
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Diminum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Allah yang sungguh memperhatikan orang lemah, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyegarkan hati setiap orang yang datang kepadamu, baik terhadap orang yang sehat maupun terhadap orang yang sakit dan lemah. Kami mohon kepadamu agar mereka tetap setia dalam pengharapan dan kehidupan yang kekal. Engkau yang terus menolong mereka Tuhan, di dalam menjalani hari-hari mereka, bahkan di dalam mereka mengiring Engkau. Engkau terus teguhkan iman percaya mereka sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, dan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Semoga damai sejahtera Allah menguduskan kamu sekalian, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna dan tidak bercacat sampai kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan akhirnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan menerima berkat Tuhan. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Ya